Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana proses pencatatan transaksi penyesuaian yang dilakukan di akhir bulan oleh UDS Prima. Yang mana kurang lebih kebetulan di sini ada sekitar 5 soal berkaitan dengan penyesuaian yang dilakukan oleh UDS Prima. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencatatannya di aplikasi komputer akuntansi yaitu Akuret. Tapi dalam penjelasan kali ini saya akan melakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama saya juga akan jelaskan terlebih dahulu di Excel berkaitan dengan tentu akun-akun apa saja yang akan digunakan untuk proses pencatatannya, termasuk juga nilai nominal yang digunakan untuk proses pencatatannya nanti di Akuret, sehingga lebih memudahkan kita. Karena memang ada beberapa nilai-nilai nominal yang perlu disesuaikan dan memerlukan beberapa informasi berkaitan dengan seperti piutang, terus kemudian informasi berkaitan dengan saldo perlengkapan ya yang kita perlukan, kita sesuaikan pada proses penyesuaian di akhir bulan kali ini. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan lanjut ke transaksi yang pertama atau soal yang pertama, yang mana di soal pertama itu dijelaskan kalau misalkan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening UDS Prima ya per 30 Desember 2025, yang mana UDS Prima itu mendapatkan pendapatan bunga sebesar 1.200.000 dan juga bank service charge sebesar 320.000 atau biasa disebut sebagai beban administrasi bank. Jadi perusahaan menanggung beban administrasi bank dan juga mendapatkan pendapatan bunga. Yang mana kedua hal ini akan kita catatkan pada akun interest revenue dan juga kita catatkan pada bank service charge. Nah, pencatatannya seperti apa? Saya coba ke Excel terlebih dahulu. Ini saya tunjukkan di bagian Excel. Jadi nanti pada saat pencatatannya kita memerlukan kurang lebih sekitar 3 akun untuk kita proses pencatatan. Sebenarnya kalaupun mau dicatat dengan terpisah cash in bank service charge dengan cash in bank atau cash in bank dengan interest revenue itu juga sama saja, tapi untuk memudahkan proses kita sekali catat saja, maka kita gabung saja sehingga diperlukan hanya 3 akun, yaitu cash in bank tentunya, bank service charge sama interest revenue. Yang mana interest revenue tadi dapatnya 1.200.000, kemudian beban administrasinya tadi dapat 320.000, sehingga uang kita di bank itu kurang lebih tersisa 880.000 karena tadi harus bayar admin 320.000. Jadi cash in banknya 880.000. Nah, ini yang akan kita catatkan ke Akuret. Nah, cara pencatatannya seperti apa? Nah, sekarang ayo kita ke Akuret ya. Oke. Ini saya ke Akuret. Jadi untuk proses pencatatan penyesuaian di akhir bulan itu kita akan mencatatkan pada menu buku besar. Yang mana di menu buku besar kita akan catatkan di menu bukti jurnal umum. Jadi silahkan klik bagian bukti jurnal umum. Nah, kemudian setelah diklik kita akan masukkan tentunya beberapa informasi seperti yang ada di soal ya berkaitan dengan penyesuaian tadi. Misalkan yang pertama tadi informasinya itu adalah berkaitan dengan perusahaan dapat pendapatan bunga dan juga bayar beban adminnya. Di sini vouchernya nomor berapa kita isi sesuai dengan soal 1 strip BM ya. Tanggalnya juga jangan lupa. Tanggalnya yaitu tanggal 31 bulan 12 2025. Tinggal kita tuliskan. Pencatatan pendapatan bunga dan beban ADM bank gitu ya. Nah, untuk yang deskripsi sebenarnya sifatnya opsional, mau dituliskan juga tidak dituliskan juga boleh karena sifatnya opsional tadi.
Nah, sekarang tinggal kita masukkan akunnya tadi apa aja. Yang pertama tadi cash in bank tentunya, ya. Tinggal kita klik aja, terus kita masukkan sebesar 880.000. Ya. Kemudian kita masukkan lagi tadi bank service charge, ya, sebesar 320.000 di debit. Kreditnya baru interest revenue, terus revenue sebesar 1.200.000. Ya. Pastikan ya di bagian bawah debit dan kreditnya oke sudah, maksudnya balance gitu ya, antara debit dan kreditnya udah oke. Ya, pastikan. Ini misalkan debitnya 1.200.000, kreditnya oke 1.200.000 balance berarti. Kalau sudah oke, kita bisa klik simpan dan tutup. Ini saya. Nah, kalau sudah otomatis akan terrecord dan tersimpan ya. Nah, kalau misalkan mau lihat transaksinya yang tadi, kita tinggal klik aja lagi di bagian bukti jurnal umum ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada menu tanda panah. Silahkan klik tanda panah ke kiri ya. Tinggal diklik. Nah, ini tadi yang kita catatkan. Kalau misalkan mau cek sudah oke atau belum, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Nanti kalau misalkan memang sudah diperbaiki, bisa klik lagi simpan dan tutup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang kedua ya. Di sini transaksi kedua kita diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan, beban asuransi, beban sewa, termasuk juga cadangan kerugian piutang. Nah, ini tadi yang saya maksud, kita akan memerlukan informasi terkait berapa sih saldo perlengkapan kita pertama kemarin pas per 30 Desember 2025. Karena ternyata pas per 31 Desember setelah dicek ke gudang, itu sisa perlengkapannya itu ada kurang lebih sekitar 7.700.000 ya. Jadi kita harus sesuaikan berapa perlengkapan yang terpakai. Karena yang dicatatkan di dalam beban itu adalah yang terpakai. Jadi kita harus cari informasi dulu berkaitan dengan saldo perlengkapan kita. Kemudian nanti kita akan mencatatkan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, beban sewa juga akan kita catatkan pada sewa dibayar di muka, termasuk juga cadangan kerugian piutang. Nah, cadangan kerugian piutangnya kita perlu tahu informasi dari saldo piutang kita berapa. Maka kita juga harus mencari tahu informasi berkaitan dengan saldo piutang kita itu berapa ya. Nah, jadi harus kita cari tahu juga. Nah, sekarang kita buka dulu akuratnya untuk cari informasi. Ya. Ini cara untuk mencari tahu informasinya di mana. Jadi kalian bisa klik menu daftar laporan. Ya. Di menu daftar laporan, kalian bisa klik menu buku besar. Kemudian di sini ada menu neraca saldo klasik ya. Jadi silahkan diklik. Setelah diklik silahkan masukkan tanggal 30 bulan 12 2025 ya. Boleh dicentang kalau mau memasukkan akun yang saldonya 0 juga boleh, silahkan. Kalau nggak mau dicentang juga nggak apa-apa. Silahkan sesuaikan. Nah, kemudian ini saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK, saya bisa dapat informasi tadi. Satu, informasi tentang berapa jumlah saldo perlengkapannya. Terus kemudian saya juga bisa dapat informasi tentang berapa account receivable atau piutang dagang perusahaan, termasuk juga cadangan penyisihan untuk cadangan kerugian piutang sebesar 2.500.000. Nah, beberapa informasi ini nanti yang akan kita pakai untuk perhitungan. Yang satu untuk perhitung kalau misalkan office supplies
perlengkapan ini membantu kita untuk menghitung nanti beban perlengkapannya berapa. Terus kemudian informasi tentang account receivable dengan allowance for doubtful debt, cadangan kerugian piutang 2.500.000 ini kepake untuk nanti pencatatan beban kerugian piutang. Jadi beberapa informasi ini yang akan kita masukkan. Kita sudah dapat informasinya, ayo saya ke Excel untuk menjelaskan. Yang pertama terlebih dahulu tentu kita tadi harus mencari tahu informasi berkaitan dengan tadi di saldo perlengkapannya ada sekitar 13.600.000 yang mana ternyata pas di akhir bulan dicek di gudang UDS Prima ternyata perlengkapannya cuma sisa 7.700.000. Berarti berapa yang terpakai? Yang terpakai tinggal kita kurangkan saja. 13.600.000 kita kurangi dengan 7.700.000. Sehingga dapat kurang lebih sekitar 5.900.000. Nah, 5.900.000 inilah yang akan kita catatkan sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan tadi. Jadi, pada saat pencatatan di sini, office supplies expense dan office supplies akan dicatatkan sebesar 5.900.000. Nah, untuk yang beban sewa dan juga beban asuransi dicatatkannya nominalnya sama seperti pada soal. Jadi tidak ada penyesuaian angka ya. Jadi nilainya sama seperti di soal. Dicatatkannya insurance expense pada prepaid insurance atau beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. Kemudian rent expense pada prepaid rent yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, kemudian kita juga diminta untuk mencatatkan beban kerugian piutang. Nah, untuk mencatatkan beban kerugian piutang ada perhitungan yang harus kita lakukan ya, penyesuaian perhitungan. Bagaimana? Tadi ada 2 informasi yang kita perlukan, yaitu informasi tentang piutang dan juga informasi tentang saldo penyisihan untuk cadangan kerugian piutangnya. Yang bagian informasi tentang piutang ini kita perlukan untuk mencari tahu berapa sih taksiran kerugian piutangnya. Tadi berdasarkan soal itu taksiran kerugian piutangnya kurang lebih sekitar 2% dari saldo piutangnya. Ya, yang mana 2% ini tadi ya, kita kalikan dengan account receivable-nya sebesar berapa? 6.130.160 ya, perkalian antara 2% dengan jumlah piutangnya tadi 300 juta ini. Nah, penyisihan UDS Prima untuk cadangan kerugian piutangnya kurang lebih sekitar 2.500.000. Maka beban kerugian piutangnya berapa? 6 juta dikurangi dengan 2.500.000. Dapatnya 3.630.160 ya. Nilai inilah yang akan kita catatkan sebagai beban kerugian piutang dengan bad debt expense pada allowance for doubtful debt-nya tadi sebesar 3.630.160 rupiah. Ini kita catatkan di sini. Nah, tinggal kita masukin ya. Nih. Tinggal kita masukkan sesuai dengan nomornya 02 BM. Kita masukin tanggalnya 31 bulan 12 2025. Kita masukin tadi beban perlengkapan office supplies expense sebesar 5.900.000 pada office supplies 5.900.000. Kemudian kita catatkan juga tadi insurance, beban asuransi sebesar 1 juta pada asuransi dibayar di muka private insurance 1 juta. Kemudian kita catatkan lagi sewa dibayar di muka, rent expense ya, beban sewa 2 juta
ada sewa dibayar di muka. Oke. Nah, baru juga kita catatkan tadi bad debt expense sebesar Rp3.630.160. Saya catatkan pada allowance double debt. Pastikan cek debit kreditnya oke. Kalau debit kreditnya sudah oke, maka kita bisa pilih simpan dan tutup. Oke. Nah, sudah selesai untuk yang kedua. Nah, sekarang itu adalah proses untuk yang ketiga, yaitu pencatatan terkait beban penyusutan. Kalau misalkan kita lihat soal, di soal dia minta kita melakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap UDS Prima, yang mana UDS Prima punya dua ya, aktiva tetapnya, vehicle sama equipment, kendaraan dan juga equipment. Yang mana untuk kendaraan penyusutannya 2.500.000, peralatan penyusutannya kurang lebih sekitar 1 juta. Nah, proses ini tidak kita lakukan secara manual. Prosesnya akan kita minta untuk akurat melakukannya ya, jadi tanpa kita harus memasukkan secara manual. Jadi untuk proses tersebut bagaimana caranya, kita ke akurat lagi. Kali ini tidak kita masukkan ke bukti jurnal umum secara manual, tapi kita minta akurat yang melakukan. Bagaimana? Yaitu kita harus melakukan yang namanya proses akhir bulan supaya penyusutannya langsung secara otomatis tercatat. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Kita bisa ke menu aktivitas. Ya. Di menu aktivitas di sini ada menu periodik ya. Nah, di menu periodik di sini ada menu proses akhir bulan. Nah, jadi silahkan diklik ya menu proses akhir bulannya. Nah, di sini ya. Nah, bulannya kita sesuaikan ya, pilih karena kita ingin melakukan penyesuaian untuk bulan terakhir yaitu bulan Desember, jadi silakan pilih bulannya bulan Desember. Jangan lupa tahunnya ya. Tahunnya tadi tahun 2025. Jadi penyesuaiannya kita lakukan di Desember tahun 2025. Kalau sudah oke, aman informasinya, kita tinggal klik oke. Nah, nanti akan muncul informasi proses akhir bulan telah selesai. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, sekarang kita klik lagi nih menu di buku besar, terus kita klik di menu bukti jurnal umum. Kita klik ya. Nah, setelah diklik, coba kita mundur untuk lihat transaksi terakhir tercatatnya apa. Sama kayak tadi, kita bisa menggunakan menu tanda panah, silahkan klik tanda panah ke kiri ya. Nah, kita klik. Nah, setelah diklik, nih secara otomatis proses akhir bulannya akan dilakukan oleh akurat, yang mana proses tersebut mencatatkan penyusutan tadi. Jadi kita nggak perlu capek-capek ya mencatatkan, karena proses itu akan dibantu dicatatkan oleh si akurat ini tadi, jadi nggak perlu capek-capek. Jadi ke sini sudah selesai prosesnya, kita bisa klik simpan dan tutup. Dah selesai untuk proses soal nomor 3. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu ada penyesuaian, kita diminta untuk mencatatkan beban gaji, beban listrik, dan beban air yang nanti akan dibayarkan pada bulan Januari. Kalau gaji baru dibayar di tanggal 2. Kalau listrik sama air baru dibayar di tanggal 5. Artinya kan hutang beban. Berarti beban gajinya tadi, beban listrik, dan juga beban airnya akan kita catatkan pada hutang gaji ya.
Jadi kita catatkan pada apa? Nah, kebetulan di soal itu beban listrik dan juga air itu jadi satu ya, internet, electricity dan water expense, maka akan kita catatkan sekaligus saja, yaitu sebesar 600 kita tambah dengan 420.000 ya, kurang lebih sekitar 1.020.000 ya. Jadi otomatis akan kita catatkan. Kalau yang beban gaji, kebetulan ada wage and salaries expense, jadi langsung kita catatkan saja sebesar 16 juta. Dan kita catatkan pada hutang beban ya, yaitu accrued expense sebesar 17.020.000. Nah, kita catatkan di akurat. Prosesnya juga tetap sama ya, tentu di buku besar, di bukti jurnal umum. Nah, kita catatkan lagi. Nomor buktinya pas sudah 04 BM, tinggal tanggalnya kita sesuaikan 31 bulan 12 2025 ya. Ini boleh kalau mau dicatat. Hutang beban gaji, listrik dan air. Tinggal kita masukin wage and salaries tadi, wage and salaries sebesar 16 juta. Terus kemudian kita masukin juga tadi internet, electricity dan water expense. Jadi beban listrik dan airnya langsung masuk sini sebesar 1.020.000. Terus kemudian kreditnya adalah hutang beban. Accrued expense sebesar 17.020.000. Cek lagi debit kredit oke, sama-sama balance. Kalau sudah oke, maka kita tinggal klik oke ya. Simpan dan tutup. Nah, maka kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi paling terakhir yaitu transaksi pencatatan pajak. Di soal dikasih tahu kalau misalkan kita harus melakukan pencatatan berkaitan dengan pajak, yaitu tarifnya sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Nah, berarti kita harus cari tahu nih informasi tentang peredaran bruto bulan Desember itu berapa. Nah, peredaran bruto itu informasinya bisa kita dapatkan melalui nilai penjualan perusahaan per Desember 2025. Maka kita harus cari tahu data penjualannya. Kita bisa lihat di laporan laba rugi ya. Jadi kita bisa buka Excel-nya, Excel akurat, sorry. Kita bisa lihat di laporan laba rugi. Ini kita bisa ke menu laporan. Terus kemudian kalian bisa buka menu laporan keuangan. Terus kalian bisa buka menu laba rugi standar. Tinggal masukin tanggalnya. Misal saya mulai dari 01 bulan 12 2025 sampai dengan 30 bulan 12 2025. Kalau sudah, kita klik OK. Setelah klik OK, di sini kita bisa dapat informasi tentang penjualannya berapa. Di sini informasi penjualannya 403.137.000 penjualannya per Desember 2025. Ini yang jadi dasar kita ya. Jadi saya ke Excel. Penjualan kita itu sebesar 400 juta tadi, dan tarif pajaknya adalah sebesar 0,5%. Maka nilai pajaknya berapa? Tinggal kita kalikan. 0,5% kita kalikan dengan penjualannya tadi, yaitu sebesar 2.015.685. Nah, ini yang jadi nilai pajaknya. Dan nilai inilah yang akan kita catatkan pada akun apa? Income tax expense dan juga income tax payable ya, sebesar 2.015.685. Ini yang kita catatkan tadi. Kita catat ya. Catatnya sama kok. Sama di buku besar, sama lagi di bukti jurnal umum ya.
Terus kemudian di sini jangan lupa tanggal 31/12/2025. Nomor vouchernya udah pas. Di sini boleh masukin deskripsi pencatatan pajak badan usaha. Ini tinggal kita masukin tadi income tax expense pada sebesar 2 juta tadi 2.015.000 2 juta 15.685. Enter pada di sini PPh badan jadinya pilihnya income tax payable 2529 ya. Nah, oke. Cek lagi udah oke atau belum, debit kredit. Kalau sudah oke, maka kita tinggal pilih simpan dan tutup. Maka proses penyesuaian di akhir bulan sudah selesai. Nah, berikutnya ketika semua prosesnya sudah selesai, tentu kita perlu mentransformasikan tadi proses pencatatan kita ke dalam bentuk laporan keuangan. Kebetulan di soal ada kurang lebih sekitar 4 laporan yang perlu dicetak begitu ya. Nanti cetaknya bisa dalam bentuk PDF saja atau mungkin bisa jadi dalam bentuk Excel. Jadi ya nyimpannya. Nah, bagaimana caranya akan saya ajarin untuk mencetak laporannya dalam format PDF dan juga dalam format Excel, tapi kayaknya akan lebih mudah dalam format PDF saja, jadi saya akan ajarin yang format PDF, jadi biar lebih rapi. Ini caranya tentu kita harus ke laporannya dulu ya. Nah, laporannya nanti yang diminta punya kalian adalah neraca, laba rugi standar, laporan arus kas metode langsung, dan juga termasuk laporan perubahan ekuitas pemilik. Nah, ini ya di sini. Jadi ada 4 laporan. Saya kasih contoh yang neraca ya. Misalkan ini neraca, kita klik laporannya. Nah, di sini tinggal diisi per berapa? 31/12/2025. Ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, muncul nanti datanya. Nah, ini bisa kita ekspor begitu ya, bisa kita rubah dalam bentuk PDF. Nanti yang kalian kumpulkan pada saat ujian adalah tentu PDF dan juga mungkin bisa jadi format yang lain. Nah, kalau misalkan mau dalam bentuk PDF, caranya gampang. Di sini ada menu simpan. Di sini ada menu PDF file. Jadi silahkan klik menu PDF file. Setelah diklik nanti akan muncul jendela seperti ini, silahkan klik OK saja. Nah, setelah diklik OK nanti kalian akan diminta untuk menyimpan namanya apa. Nah, sesuaikan. Misalkan saya UD S Prima Nova F Nova F. Nah, ya. Simpannya sesuaikan tentu di mana tempat kalian paling mudah begitu ya menyimpannya. Saya simpan di download, kemudian saya save. Nanti kalau misalkan kita lihat nih di file saya download, kita cari. Nah, nanti di sini muncul filenya. Nih, UD S Prima Nova F. Kalau saya klik, nah otomatis sudah ada laporannya dalam bentuk PDF. Kalau misalkan mau dalam bentuk Excel juga boleh ya. Nah, di sini ada juga menu ekspor. Nah, bisa pilih menu ekspor. Nah, ini sama prosesnya kayak tadi. Klik OK. Nanti kita akan diminta mau simpannya di mana gitu ya. Nah, sama prosesnya seperti tadi. Silahkan pilih mau simpan di mana. Dan silahkan namakan filenya. UD S Prima tadi Nova gitu ya. Terus boleh klik save. Nanti secara otomatis juga akan terekspor ke dalam bentuk Excel. Kita coba di download.
Oh, ini lagi loading nih. Oke. Nah, ini dia muncul. UDS Primanova dalam bentuk Excel. Dia akan muncul dalam bentuk Excel. Nah, kurang lebih begitu cara untuk ekspor. Untuk laporan yang lain juga sama prosesnya, ya. Silahkan pilih terlebih dahulu mau laporan yang mana yang ingin diekspor ke dalam bentuk PDF maupun Excel, silahkan disesuaikan, gitu ya. Oke, baik, video kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan berkaitan dengan pencatatan transaksi penyesuaian di Akuret bisa bermanfaat. Kalau begitu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.